berbahagia. Berikutnya, marilah kita simak bersama pidato Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Slovakia beserta Ibu, para diaspora Indonesia di Slovakia dan sekitarnya, para tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Saya merasa senang sekali dapat bertemu dengan warga Indonesia yang saat ini tinggal di Slovakia. Dan kunjungan saya ini dalam rangka mengunjungi beberapa negara, kemarin ke Yunani, kemudian sekarang ke Slovakia untuk beberapa hari. Berdasarkan informasi yang saya terima di Slovakia ini terdapat tadi 400 ya. Ada informasi yang di saya itu 269 WNI. Ini sudah berubah ya. Nah, saya mendengar pemimpin Indonesia yang terakhir berkunjung ke Bratislava adalah Ibu Megawati, yaitu pada tahun 2022. Jadi sejak 2022 tidak ada pimpinan tertinggi, baru kali ini. Ya. 2002, maksud saya 2002. 2002 sekarang 2023 baru. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Dubes dan KBRI atas penyelenggaraan pertemuan ini. Ya, terima kasih sehingga saya bisa bertemu dengan masyarakat Indonesia di Slovakia. Sebagian besar WNI yang ada di Slovakia adalah seperti tadi katakan Pak Dubes, pekerja migran, dan jumlah PMI di Slovakia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir ini. Ke depan kita berharap jumlah PMI di Slovakia ini terus bertambah jumlahnya dan merambah bidang pekerjaan yang semakin bervariasi, tidak hanya di sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, kita harus bekerja sama untuk terus meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan pekerja migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri melalui berbagai pelatihan di tanah air. Dan di tanah air kita membangun berbagai lembaga pelatihan kerja, PLK, di berbagai tempat dan berbagai bidang. Ya. Saya juga minta pekerja Indonesia di Slovakia untuk memanfaatkan pengalaman hidup dan bekerja di Eropa sebagai bekal untuk meningkatkan kapasitas diri, baik dalam kehidupan personal maupun profesional. Jadi saya kira banyak pengalaman-pengalaman baik yang nanti ketika pulang bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Di lain pihak saya juga minta agar KBRI di Slovakia ini memastikan WNI dan pekerja migran Indonesia benar-benar mencapai akses pelayanan dan perlindungan yang memadai, termasuk perlindungan hukum dan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi perlindungan pekerja di mana-mana kita memang meningkatkan perlindungan, jangan sampai
pekerja Indonesia tidak terlindungi. Karena itu kita minta supaya pemberangkatannya dilakukan secara legal. Sehingga kalau tidak legal sulit untuk bisa diberikan perlindungan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan. Pertama, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia di luar negeri, termasuk di Slovakia, dapat menjadi duta budaya bangsa Indonesia. Perkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia melalui cara pandang dan cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam pergaulan maupun pekerjaan. Hormati ketertiban dan peraturan di negara setempat, jadilah cermin bagi Indonesia yang dikenal ramah, sopan, dan santun. Nah, ini harus dibawa tidak hanya di negeri kita, tapi juga di negara lain. Banyak duta-duta masyarakat kita di berbagai negara itu menjadi sesuatu yang menarik karena dianggapnya kita adalah bangsa yang santun. Ya, termasuk kalau orang pergi ke Mekah, itu juga dianggap jamaah paling santun. Saya pernah ke Maroko, saya bilang jamaah haji Indonesia itu orangnya santun-santun. Jadi di mana-mana menjadi model. Nah, juga saya minta di Eropa, termasuk di Slovakia ini, supaya mereka berkesan dan siapa tahu mereka juga ingin tertarik untuk datang ke Indonesia untuk melihat aslinya seperti apa. Nanti jadi duta wisata juga ini, ya, di samping bekerja. Sebaliknya ketika pulang ke tanah air, kelak bawalah nilai-nilai kebaikan itu dari negara-negara setempat yang dapat mendorong kemajuan bangsa kita. Pelajari keunggulan Slovakia untuk diajarkan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan saudara di Indonesia. Kebaikan-kebaikan yang ada di negeri ini, kita tidak apa-apa mengambil yang baik dari negara orang. Ya, itu yang kita bawa. Jangan yang jelek yang dibawa. Ya, tapi yang baik-baiknya, yang positifnya, baik sebagai pribadi maupun juga sebagai profesional. Ya, ilmu-ilmu yang didapat itu kembangkan di Indonesia. Saya dengar Slovakia unggul di bidang pengembangan industri otomotif. Nah, ini bidang olahraga, terutama voli dan sepak bola juga unggul. Gak apa-apa, kita lagi mengembangkan sepak bola juga supaya kita menjadi negara yang unggul. Kita bahkan punya desain besar olahraga nasional, DBON, untuk menghasilkan olahragawan yang berprestasi. Kalau di sini ada hal-hal yang unggul, voli, bola, kita ambil, ya, kita pelajari, kita terapkan. Dan juga di bidang industri otomotif, kita sedang mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Karena kita punya bahannya, ya, untuk mobil listrik itu. Karena itu kita sedang mendorong mobil listrik itu mobil masa depan. Nah, jadi keunggulan-keunggulan yang di Slovakia kita bawa juga. Apapun keunggulan yang bisa dipelajari dan dibawa pulang untuk membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa kita, saya minta untuk dipelajari. Kita ingin membangun bangsa yang besar, bangsa maju dan yang sejahtera. Kita sudah mencanangkan 2045 adalah Indonesia Emas, Indonesia yang maju dan sejahtera. Karena itu kita butuh sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan, dan
adanya di mana saja ilmu itu kita bawa pulang untuk bangsa dan negara. Jadi kalau Anda mau belajar yang mahasiswa, ambil ilmunya, habiskan ilmunya Slovakia oleh Anda sekalian. Jangan disisakan, ya, bawa saja. Tapi jangan tidak pulang. Ini. Untuk bekerja beberapa tahun bolehlah, tapi jangan keterusan. Ya. Jadi kembali ke Indonesia, nanti terapkan ilmunya. Khususnya untuk pelajar Indonesia yang jumlahnya hanya, saya dengar 2 orang ya di Slovakia. Ya walaupun hanya 2 orang, Anda sangat istimewa karena pengetahuan dan pengalaman Anda bersekolah di Slovakia tidak banyak dimiliki oleh orang Indonesia yang lainnya. Jadi Anda spesial, bawa pulang ke Indonesia. Sekali lagi saya bilang, jangan disisakan ilmu Slovakia, ya. Habisi terus, ya. Telan semua ilmunya itu. Dan terakhir, ini penting untuk menyambut pemilihan umum tahun 2024, saya minta dukungan dan partisipasi semua pihak untuk mensukseskan agenda demokrasi 5 tahunan ini agar berjalan dengan damai, jujur, tertib, dan adil. Jadi saya minta Pak Dubes pemilu di sini supaya jurdil, ya, semuanya, dan petugasnya supaya tetap netral, ya. Silakan masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Dan saya minta semua ikut partisipasi. Yang dulu informasinya berapa persen, Pak Dubes? Berapa? Yang hadir 69%. Dulu? Ya, dulu 60. Kalau sekarang, kalau bisa 90% lah. Ya, walaupun di luar negeri kita tetap memilih pemimpin kita. Jadi jangan sampai tidak memilih. Ya, apapun yang dipilih artinya kita partisipasi. Itu penting, saya kira. Gunakan hak konstitusional tanpa harus menimbulkan perpecahan, perbedaan pilihan adalah hal yang niscaya. Kalau pemilihan umum kan pasti suruh beda. Kalau satu saja semua bukan pemilihan umum namanya. Betul atau tidak? Kalau pemilihan itu artinya suruh milih. Mana yang dipilih? Pasti beda. Kalau tidak boleh ada beda, ya jangan pemilihan umum. Ya kan? Pemilihan umum itu mesti beda. Nah, jadi gunakan haknya itu. Karena ini adalah niscaya dalam kita berdemokrasi. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu melalui proses demokrasi akan menjadi tahapan penting dalam transisi menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Jadi Indonesia memang negara yang demokrasi, ya, demokrasi Pancasila, sehingga semua sudah diatur dan calonnya sudah ada melalui proses-proses, tinggal rakyat suruh milih. Ya. Tapi Anda tidak bisa menentukan calon. Kalian yang menentukan calon itu partai dan gabungan partai. Tapi jangan bilang, saya kalau nggak punya calon, calonnya sudah ada. Itu urusan partai dan gabungan partai politik. Kalian semua adalah milih saja. Ya, memilih calon yang sudah disiapkan itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan pertolongannya, inayahnya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.